Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Ajudan, apa kabar Anda? Ya, semoga sehat selalu. Ya, salam sejahtera untuk Anda semua. Dan pada kesempatan ini, kami senang sekali bisa menyapa Anda, sekaligus mengajak Anda untuk sama-sama kita bahas tentang poin-poin penting dalam debat Pilpres terakhir kemarin ya Pak Eri? Betul sekali. Iya. Dan itu adalah debat terakhir, debat kelima, tanggal 4 Februari 2024. Nah, bersama saya di sini sudah ada Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Baik Pak Ari, sehat walafiat selalu. Pemirsa pun begitu juga saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya. Iya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, langsung saja ini dia video yang ingin kita reaksi atau kita komentari. Mari Pak Heri kita tonton. Inginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang... Ya, itu tadi pemirsa videonya, cuplikan dari debat Pilpres kelima kemarin. Nah, kita untuk bagian awal ini, saya mau tanya ini, impresi, kesan awal dari Pak Heri. Tapi sebelumnya nonton toh Pak ya? Kemarin? Nonton Pak. Nonton saya lihat debat pertama sampai akhir. Iya. Oke, apa kesan pertama Pak Heri dengan tampilan Pak Anies nih? Ya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih pemirsa. Itu kalau penampilan Pak Anies itu pantas itu jadi calon presiden tahun 2024. Dia necis, rapi, dia pakai jas, pakai dasi. Kalau orang memandang dia berwibawa sekali, bagus sekali. Itu nilai plus itu bagi rakyat Indonesia akan menilai. Begitu Pak Ari. Jadi tampilan itu bisa memberi kesan yang baik kepada pemirsa atau publik ya. Contoh itu. Oke. Nah, Pak Anies menyinggung bahwa beliau setahun lebih keliling Indonesia, ya Pak ya. Saya ingin Bapak punya komentar untuk itu. Dan sebagai catatan pemirsa, beliau kan selesai di DKI sebagai gubernur, ya, tanggal 16 Oktober 2022 lalu. Betul. Iya, dan sekitar tanggal 3 Oktober oleh Nasdem langsung ya didapuk diresmikan menjadi capres. Betul sekali. Nah, pantasan beliau rentang waktu untuk kampanyenya itu melebihi yang lain. Nah, bagaimana ini masalah pernyataan Anies tadi ini? Bukan masalah ya, faktanya Anies keliling Indonesia. Monggo Pak. Ya gini Pak Ari, kalau Anies itu harus memang keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke kemungkinan ya itu fisik harus kuat, kesehatan harus dijaga, menu harus hati-hati di situ. Pola tidur ya Pak ya? Ya jadi tidurnya pasti kurang ya, tapi vitamin tetap dijaga itu, vitaminnya tetap dia minum vitamin kemudian biar badan tetap prima dan segar bugar begitu Pak Ari. Mungkin Pak Anies tidur di mobil pernah ini? Ya pernah terjadi. Jadi dia sangat mendesak mana ke sini ke sana ke sini kan. Dia akhirnya mau ke hotel nggak mungkin. Tahu tidur dimanapun dia di perjalanan. Dia sama masyarakat dia pun bersedia begitu. Bapak punya komentar nggak video yang menunjukkan Anies naik 1000 anak tangga di Tapanuli Tengah di Barusan? Itu Pak? Itu naik 1000 tangga itu harus menggunakan fisik yang prima, yang kuat gitu. Yang prima, yang kuat, pikirannya yang jernih, jadi dia bisa menuju tekadnya harus kuat itu Pak ya, gitu. Fisik kuat, tekad kuat ya, harus semuanya harus kuat. Pemirsa rakyat Indonesia bisa menilai itu Pak ya.
presiden itu harus siap capek, Betul, fisiknya betul harus sekali. siap nanti. Ya, bukan hanya masa kampanye, 5 tahun mimpin Indonesia harus siap ya Pak. Harus siap segalanya. Oke. Pikiran, badan, ya harus fit, harus prima, begitu Pak. Oke, baiklah. Nah, bagian lanjutan dari ucapan pernyataan Pak Anies itu adalah beliau memang concern terhadap kemiskinan di Indonesia. Ya, oke. Kira-kira bisa nggak Bapak memberikan tanggapan untuk itu? Ya kalau saya lihat Pak Arif, waktu debat kemarin itu memang bagus ya. Pak, ini visi dan misinya. Itu masalah kemiskinan itu harus ditanggulangi. Kemiskinan di Indonesia itu kurang lebih 26 juta. 26 juta Pak. Menurut data mana itu Pak? Itu data dari BPJS Pak. Oh iya, data dari BPJS. Angkanya segitu, kurang lebih. 26 juta. Oke. Itu yang paling terperosok dan termiskin itu daerah Papua Pak Arif. Oke, pemirsa. Daerah Papua. Dari Daerah seluruh Papua, wilayah iya, Papua Pak ya? Papua. Oke. Ya mudah-mudahan untuk ke depan itu negara harus bertindak. Kalau bisa kemiskinan bisa semakin Dikurangi. menurun derajatnya. Menurun ya katanya. Oke. Nah, tadi Pak Anies menyebutkan bahwa beliau memotret seorang ayah atau ibu malam hari melihat anaknya miskin. Dia tidak mau anaknya miskin seperti dia, ya, diwariskan katanya kemiskinan itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan ucapan Pak Anies, pemerintah dengan perubahan itu? Ya, gini Pak Arif, mudah-mudahan nanti kalau Pak Anies sudah jadi presiden, mudah-mudahan kemiskinan yang tadi Ibu itu gambarkan dalam pernyataan itu ya, anaknya jangan sampai seperti orang tuanya. Kalau bisa hidup bisa setara dengan yang lain. Dan rakyat Indonesia kalau bisa dihapus kemiskinan itu Pak Arif. Begitu Pak ya. Iya. Pemirsa mungkin teorinya Anda masih ingat kemiskinan itu dua, katanya ada kemiskinan natural alami, memang alamnya susah, turun-temurun miskin, sama satu lagi katanya kemiskinan struktural, karena naiknya harga-harga, penggusuran dan sebagainya, jadi miskin ya Pak ya. Nah, itu dia. Nah, pemerintah harus proaktif Pak ya, iya, begitu menangani ini. Nah, tadi Pak Anies mengatakan perubahan. Mudah-mudahan itu harus perubahan. Iya. Harus perubahan. Iya. Baik Pak. Nah, optimisme Bapak dengan menonton kemarin itu, potensi kemenangan Pak Anies bagaimana? Tapi sebelumnya saya mau bilang, pemirsa, ternyata kami cek ini, platform-platform sosial, medsos, mengatakan bahwa simpati positif paling banyak diterima oleh Pak Anies ini Pak. Kita bersyukur nih Pak ya. Betul sekali. Ya, serang-serangan itu udah agak gimana? Monggo Pak ya, gimana itu Pak ya? Ya kalau memang ya. Nonton kemarin kan Pak ya? Ya namanya pemilihan umum itu kan sebetulnya pesta. Pesta itu harusnya gembira, serang-serangan itu wajar. Wajar, serang-serangan wajar. Tapi saya lihat dengan kondisi Pak Anies yang prima, yang bagus, dan menandakan dia itu berwibawa, mudah-mudahan ini. Saya 99,9% itu. Kalau bisa satu putaran. Satu putaran. Iya, itu harapan kita. Boleh toh Pak? Optimis ya pemirsa? Boleh. Kita optimis. Ya semuanya itu diserahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan Allah memberkahi Pak Anies untuk maju sebagai presiden tahun 2024. Iya, amin ya. Pegangan kita pemirsa adalah di survei-survei itu mungkin tetap di bawah. Tapi pada saat di lapangan ya Pak, di situ bludak ya Pak ya. Tapi survei itu tidak valid kemungkinan Pak. Soalnya ada, maaf ya Pak Ari, ada survei bayaran, ada yang betul-betul ya netral ya. Ada yang netral, ada yang tidak netral. Jadi survei-survei itu saya tidak bisa 100% harus Pak Anies di urutan keberapa, aku nggak percaya. Kita sekarang harus optimis Pak. Harus optimis. Oke, mantap. Baik pemirsa, demikian tadi reaksi kami terhadap potongan video Pak Anies tadi. Mudah-mudahan Anda sepakat. Kalau Anda setuju atau punya komentar lain, monggo silahkan ya Pak ya. Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.